Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang luka. Burung terbang hingga tidak yang lupa ya Tuhan kami ucapkan gubernur kita ya Tuhan Bapak Jokowi. Buang anda enak rasanya sana lagi ya Tuhan paling ternama. Mari bersama ya Tuhan bangun Jakarta pasti menjadi kota berjaya. Rapat. Yang ambil foto sudah, mohon mundur. Iya, mohon mundur sekali lagi. Oke, silakan untuk yang mengambil foto, mengambil gambar, mundur, nanti kita ada waktunya lagi. Ya, silakan mundur, acara akan segera. Oke. Ya, kami persilakan kepada rekan-rekan atau mahasiswa-mahasiswa yang berada di belakang untuk duduk. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Joko Widodo biasanya disapa dengan Bapak Jokowi. Ya, juga beserta staf dan rombongan. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Ketua Stikom Interstudi Ibu Dr. Arintowati H. Handoyo MA, seluruh buket, dosen, pengajar, seluruh sivitas akademika Stikom Interstudi, mahasiswa dan alumni, seluruh rekan-rekan wartawan. Oke, selamat pagi dan selamat datang. Yang tampaknya beberapa hari ini kita nantikan bersama, ya, yaitu kuliah umum bersama Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Jokowi dalam Jakarta Baru, Jakarta Megapolitan, Prospek dan Peluang. Apa sih maksudnya? Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang dimaksud Jakarta Baru, Jakarta Megapolitan, Prospek dan Peluang oleh Bapak Jokowi. Oke, mahasiswa-mahasiswi semuanya tenang ya, kita dengarkan bersama. Kami persilakan Bapak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ketua Stikom Interstudi Dr. Arintowati Handoyo beserta seluruh sivitas akademika, Bapak Ibu
dosen yang pada pagi hari hadir. Tentu saja juga untuk seluruh mahasiswa, mahasiswi yang pada pagi hari ini hadir, selamat pagi. Saya mau cerita apa ini? Masa cerita Metallica? Cerita ini aja, cerita. Ini, saya itu 23 tahun, memang saya bukan orang pemerintahan. Saya 23 tahun hidup di dunia usaha, di ekspor produk-produk kayu, dan karena sebuah kecelakaan 8 tahun yang lalu saya kepilih jadi wali kota. Terus 5 tahun berikutnya kepilih lagi, terus kecelakaan lagi kepilih jadi gubernur DKI Jakarta. Pokoknya kalau pas kepilih itu kecelakaan. Saya nggak ngerti itu. Jadi dulu waktu di Solo juga sama. Orang wajahnya desa jelek tidak dipilih gitu. Di Jakarta juga sama. Orang kurus krempeng kayak gini juga dipilih. Salahnya yang pilih, bukan karena saya. Iya benar, karena waktu dulu di Solo banyak yang karena belum dikenal kayak sekarang, banyak yang keliru, menyangka saya bukan wali kotanya gitu. Ini ada cerita itu. Jadi saya 8 tahun kan nggak pernah saya kemana-mana pakai supir sendiri. Saya juga nggak pakai ajudan, nggak pernah saya kemana-mana sendiri. Terus waktu kepilih jadi wali kota, ya saya dapat sopir, kemudian dapat juga ajudan, ya, yang kemana-mana selalu dampingi. Saya sendiri nggak isi juga pakai ajudan untuk apa, tapi ya karena diberi ya udah saya pakai. Saya itu kalau pakai baju lengan panjang itu mungkin nggak kelihatan kurusnya, tapi kalau sekali saya pakai baju yang pendek kurus banget. Berat badan saya itu hanya 53-54 kilo kira-kira itu. Kurus kan? Kurus sekali, betul. Coba tanya, beratnya berapa? 80 kan? Berarti kan saya hampir separuhnya. Saya emang kurus banget. Terus, ya tadi dilanjutkan ya. Terus saya dapat sopir, dapat ajudan. Yang keliru dapat ajudan ini keliru. Saya dapat ajudan yang tinggi besar dan ganteng. Nah, ini keliru. Kelirunya apa? Setiap tamu yang datang ke kantor, yang disalami ajudan saya terus. Dipikir wali kotanya dia gitu. Nah, karena kan di samping saya, kalau ada tamu yang disalami dia. Saya sebulan masih kuat saya, waduh ini kan. 2 bulan mulai nggak kuat saya. 2 bulan, 3 bulan betul-betul saya nggak kuat. Dan saya ganti ajudan saya dengan ajudan yang lebih jelek dari saya. Setelah itu sama. 8 tahun selama ada tamu yang disalamin saya terus. Salami ya sudah. Tapi kalau sekarang di DKI kan semua orang tahu wajahnya Jokowi seperti apa ya. Meskipun tetap jelek tapi tahu. Mereka nyalami saya, bukan ajudan saya. Jadi udah nggak keliru lagi. Tapi kalau ada yang mau kenalan ajudan saya enggak?
Ada. Mau tahu ajudan saya yang sekarang? Ini ajudan saya. Hah? Yang ganteng di Solo. Yang di sini juga ganteng juga sama. Dia ajudan saya ini, saya seleksi, saya pilih dari yang diberikan ke saya kan. Kemudian saya pilih yang tentu saja yang paling pintar. Yang kedua ada tes kepribadian yang paling rajin. Pasti itu. Saya pilih. Jadi nggak asal comot lah. Asal comot. Jadi apa? Dari STPDN. Tahu ya, IPDN? Apa IPDN itu STPDN? Ya sama saja lah. Nggak tahu tadi ikut atau enggak. Nah ini ikut ini. Senang kan? Oh senang dong. Oh kan senang semua. Jadi ini saya pilih. Sebentar. Ini namanya Desta. Saya pilih dari 8 ajudan yang disodorkan ke saya. Saya pilih, saya tes, saya pilih, ketemu. Nih, jadi ya ganteng dong, pilih yang ganteng. Ya udah cukup. Oh ini Desta ini apa rajinnya setengah mati karena ngikuti saya dari pagi-pagi betul nanti sampai tengah malam selalu nemani. Kemarin saya ajak ke Kuala Lumpur seneng banget. Ya karena dampingi terus kemana-mana saya. Ya. Kalau bukan dia mungkin nggak kuat ngikuti saya kan dari pagi sampai tengah malam, terus kemana-mana. Udahlah cerita sudah terus. Ganti ke yang serius dalam masalah DKI ya supaya mahasiswa juga tahu bahwa di DKI ini problem-problemnya sudah ruwet lah, kita ngomong apa adanya kan. Problem itu bertumpuk-tumpuk, nggak segera diselesaikan, nggak segera dirampungkan sehingga semakin numpuk ya semakin kronis, semakin ruwet. Dan waktu saya masuk ini hiranya saya waktu masuk masyarakat itu berpikirnya semuanya langsung selesai, semuanya langsung rampung, macet hilang, banjir hilang. Gimana? Apa saya tukang sulap? Kan bukan kan? Ya mesti ada tahapan baru itu. Sebagai contoh ya, saya berikan contoh kayak kemacetan. Ini karena apa? Kita terlambat membangun MRT, membangun monorail, membangun transportasi massal, kita terlambat. Rencana Jakarta dengan Kuala Lumpur, ini sebenarnya rencananya duluan Jakarta. 24 tahun yang lalu rencananya sudah ada. Kuala Lumpur belum ada. Tapi 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu Kuala Lumpur sudah punya. Kita sampai detik ini belum punya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dimulai. Tapi rampungnya nanti 6 tahun yang akan datang. Jadi harus sabar. MRT, monorailnya nanti bulan ini juga akan saya putuskan. Nanti insya Allah 3,5 tahun juga sudah selesai. Ya kita mengejar itu, mengejar waktu. Tapi ya butuh proses, butuh waktu karena memang problem kita bukan problem yang kecil. Tapi yang kita lupa lagi. Tapi yang kita kerjakan sekarang ini memang yang cepat bisa kita lakukan. Seperti apa yang basic need, kebutuhan dasar. Seperti masalah kesehatan. Ya, sekarang yang tidak mampu di Jakarta ini sudah pegang ini. Kartu Jakarta Sehat, kartunya seperti ini. Mungkin mahasiswa ada belum tahu. Ini kartunya seperti ini. Dengan ini bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit dan gratis total. Sampai yang namanya cuci darah ini dilayani. Jantung
juga nggak bisa menampung, ya, problem. Tapi kalau tidak keluar, bayangkan kalau kartu ini tidak keluar, bayangkan ada kira-kira 510.000 masyarakat yang diam di rumah tergeletak sakit dan nggak pernah diselesaikan. 510.000 angka yang saya dapatkan. Sehingga waktu ini diberikan yang 510.000 semuanya menyerbu ke rumah sakit. Ini kebutuhan dasar yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Kemudian juga ini ada kartu Jakarta Pintar yang ini. Ini untuk anak-anak sekolah di SD, SMP, SMA, SMK yang tidak mampu pegang ini. Ini setiap bulan SMK, SMA, SMK itu dapat 240.000 untuk beli seragam, sepatu, buku, semuanya. Karena biaya sekolah itu bukan masalah SPP kan. Ada buku, ada seragam, ada sepatu, ada tas, dan lain-lainnya. Ini sekarang kita pakai sistem kartu juga. Seperti ini, karena ini membangun sistem. Semuanya kenapa kita buat kartu seperti ini, kartu, karena ini sistem. Sehingga manajemen kontrolnya lebih mudah. Kemudian rusun juga sama. Nanti yang kanan kiri waduk, seperti waduk Pluit, itu ada 7.000 kakak. Juga akan kita geser, kita pindahkan ke rusun. Kemudian yang di kali-kali kanan kiri sungai yang ada juga kita normalisasi, kita geser juga, kita pindahkan ke rusun. Artinya apa? Kita tidak menggusur, karena yang namanya menggusur menurut saya itu sudah dikepras habis, nggak diberi solusi. Kalau kita ini tidak memberi solusi, jadi kalinya ini harus dilebarkan, dinormalkan, sehingga air bisa mengalir dengan baik dan tidak timbul banjir. Tapi yang dipindahkan ini diberi solusi. Apa itu? Nah, ini di rusun, seperti yang sudah kita lakukan ke Marunda, di Janmokot, di Muara Baru, semuanya. Karena memang kalau tidak seperti itu ya, Jakartanya ada yang sudah bagus seperti Sudirman Tamrin, tetapi ada yang sangat kumuh sekali. Seperti mungkin mahasiswa bisa lihat di sekitar Waduk, di sekitar Ciliwung, kemudian di Cakung, di Cilincing, di Pademangan, di Penjaringan. Ini yang harus ditata, sehingga jangan sampai kelihatan gap-nya antara yang kaya dan miskin itu terlalu lebar sekali. Ini penataan untuk pasar tradisional, kemudian juga untuk PKL juga kita lakukan, karena juga mereka ini adalah masyarakat Jakarta yang juga perlu diperhatikan. Diberi SIUP dan TDP gratis, tapi mereka tercatat dan kemudian bisa bina agar mereka menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita juga telah melakukan yang namanya lelang jabatan untuk lurah dan camat. Ini dalam rangka apa? Supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin di kelurahan, di kecamatan dengan motivasi yang baik, yaitu melayani masyarakat. Melayani masyarakat, karena yang saya inginkan hanya itu aja. Mereka mau melayani masyarakat dan problem-problem yang ada di wilayah, di tingkat kecil, di kelurahan, di tingkat yang agak tengah, di kecamatan bisa diselesaikan sendiri oleh camatnya, oleh lurahnya, oleh wali kotanya. Bukan semuanya bertumpu pada gubernur, tidak seperti itu. Sehingga ada bagian pekerjaan, bagian kewenangan. Ini kalau sudah ada lelang jabatan lurah dan camat ini, nanti kita teruskan juga ke jabatan-jabatan yang lain agar kita mendapatkan sebuah birokrasi yang melayani. Kita juga selalu melakukan untuk proyek-proyek besar, selalu melakukan dengan yang namanya public hearing, mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, mendengarkan apa yang dikeluhkan masyarakat, sehingga kebijakan yang kita tempuh itu betul-betul sebuah kebijakan yang memang untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Ini saya kira nggak hanya di Indonesia, di dunia mungkin yang berani membuat anggaran transparan seperti ini. Kita punya poster anggaran yang kalau mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara bisa lihat di kelurahan, di kecamatan, sekarang semuanya kita tempel. Kegiatan apa aja di situ ada semuanya. Dan itu masyarakat bisa apa? Ikut memantau, ikut mengawasi, ikut mengontrol sehingga uang APBD itu betul-betul terpakai betul-betul untuk kepentingan kota dan untuk kepentingan masyarakat. Ini pajak juga sama. Kalau dulu pajak-pajak diurus dengan tulisan sobek, uang diterima cash. Sekarang semuanya kita online kan. Pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, semuanya online. Dan kita harapkan nanti income kita bisa naik melompat karena pajaknya sudah online. Terus ya kita juga mulai perbaiki, karena kota yang baik itu memang kota yang kelihatan terpelihara. Jangan sampai ada taman-taman tapi kelihatan nggak terpelihara. Ada bangunan-bangunan tetapi banyak corak-coret dan tidak dicat. Sekarang semuanya saya minta dicat, saya minta taman diperbaiki, karena apa? Itu wajah fisik kota. Sehingga orang masuk ke sebuah kota dan dilihat fisiknya dulu. Nah, ini yang monorail. Yang bulan ini insya Allah juga akan segera kita putuskan untuk dimulai lagi. Nanti kita akan punya seperti ini. Ada dua blok nanti, Blue Line sama Green Line, yang nantinya akan mengitari Jakarta selain yang MRT yang di bawah tanah. Ini memang belum saya putuskan untuk dimulai, tapi insya Allah bulan ini akan segera kita putuskan untuk dimulai. Ini yang MRT seperti ini di bawah tanah semuanya. Ini sudah dimulai sejak Mei yang lalu, tapi ini proses lapangannya mungkin baru dikerjakan Agustus September ya, karena ini alat-alat untuk ngebornya, kemudian alat-alat beratnya baru dimobilisasi dari Jerman, dari Jepang untuk menuju ke Jakarta. Ini yang di tunnel ini memang masih proses panjang, tetapi saya ingin memberi gambaran yang di tunnel itu seperti ini. Jadi ada terowongan bawah tanah kira-kira diameter 19 meter yang bisa dipakai untuk mengatasi banjir. Kalau ada banjir besar, ini yang di lantai atas itu untuk jalan tol ke sana, dan yang di bawahnya untuk jalan tol ke sini, di bawahnya untuk sungai. Tapi kalau pas banjir, jalan tolnya ditutup semuanya dan dipakai untuk lewatnya air. Ini sudah punya negara-negara lain banyak sekali. Di Jepang sudah, Chicago sudah, Madrid sudah, negara dekat kita, Kuala Lumpur juga sudah punya ini. Jadi ini ada sebuah plan kedua. Kalau ada banjir dan kita harus lakukan apa ini, kita pakai ini. Supaya punya bayangan mahasiswa, di tanggal kayak apa sih? Ya, terowongan seperti ini. Jadi kalau pas musim kemarau, bisa dipakai untuk jalan tol di dalam kota. Ya, saya kira kita ingin ada peran masyarakat, ada peran mahasiswa. Saya kira kita jangan tumpukan masalah-masalah dan problem-problem Jakarta yang kepada seorang gubernur keliru. Semuanya harus ikut bersama-sama memajukan dan membangun kota ini, dan saya kira peran mahasiswa bisa sebagai kekuatan moral untuk memberikan dukungan atau untuk memberikan kritikan atau apapun. Kontrol sosial juga tadi yang saya sampaikan, kalau hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi, ada hal yang menyimpang, bisa ikut mengawasi, bisa ikut mengontrol, dan diperlukan sekali, karena tanpa itu percuma kita membangun, tapi tidak ada yang ngawasi, sehingga misalnya harusnya dibuat 10, hanya dibuat 9, harusnya uangnya misalnya 1 triliun, kemudian yang dipakai hanya separuhnya. Ini saya kira kontrol dari mahasiswa sangat diperlukan. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Dan nanti kalau ada yang
Persilahkan. Tadi Pak Jokowi sudah cerita punya mimpi yang luar biasa untuk Jakarta. Selamat pagi semuanya dan selamat pagi juga buat Insinyur Gubernur selaku Gubernur DKI Jakarta. Saya Denny Realizir, broadcasting pada 2011. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi Bapak Joko Widodo sudah menjelaskan program-program tentang DKI Jakarta untuk kedepannya. Dan pertanyaan saya adalah, menurut Bapak sebagai Gubernur DKI Jakarta, masalah krusial apakah yang ada di DKI Jakarta yang paling penting untuk diatasi terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, saya pertanyaan dari Bapak Gubernur Solo. Saya mau nanya, saya selalu bertanya-tanya kenapa Metro Mini angkot itu nggak dikasih uang dari gaji lah dari pemerintah. Jadi mereka tuh nggak mesti ngetem-ngetem untuk kejar setoran yang buat macet Jakarta ya kalau sama Mas Bende. Oke, sudah dulu ya. Nanti Pak Jokowi lupa. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Yang paling penting untuk diatasi terlebih dahulu. Semuanya penting. Karena apa? Tadi saya sampaikan, masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk semuanya. Dan itu harus dikerjakan dalam waktu yang sama, harus dikerjakan. Kalau enggak ya akan semakin numpuk lagi, karena masalah tiap hari itu ada saja. Tapi memang seperti yang survei yang kita lakukan ya, yang ingin diselesaikan terlebih dahulu keinginan masyarakat ini memang macet dan banjir. Tapi itu perlu waktu. Saya berikan contoh lah. Kalau kita belum punya monorail dan MRT, kebijakan apa yang kita kerjakan? Kalau saya berikan kebijakan genap ganjil, ya kan? Artinya apa? Separuh dari mobil dan motor, separuh itu harus stop berada di rumah. Terus orangnya ini harus naik apa? Suruh jalan kaki, kan nggak mungkin kan? Artinya mereka harus naik ke transportasi massal yang kita ini belum siap, belum ada. Nanti akan ada misalnya pajak parkir yang tinggi, sehingga orang tidak senang naik mobil ke sebuah tempat. Tapi ya nggak mau naik mobil, mau disuruh naik apa? Ada lagi yang namanya electronic road pricing, ERP. Masuk ke sebuah jalan harus bayar supaya orang tidak senang menggunakan mobil. Tapi kalau sudah tidak menggunakan mobil, mau disuruh naik apa? Kan nunggu yang tadi, nunggu MRT sama monorailnya. Jadi ini kesulitan seperti itu. Tapi ya eksekusi dan segera dimulai. Dan ini sudah. Banjir juga sama. Banjir itu meskipun 13 sungai yang ada di Jakarta, Ciliwung, Sanggang, Angke, Sunter, dan teman-temannya yang ada di Jakarta, sebanyak 13 tadi, itu meskipun sudah dinormalkan, tetapi yang di atas, yang di hulunya sana nggak dibenahi, dihutankan kembali, dihijaukan kembali, ada sumur resapan di sana, pilah-pilah nggak semakin tambah, harus dikurangi kalau perlu. Akhirnya rampoknya mengalir ke Jakarta. Percuma kita itu hanya mengurangi, tapi tidak menyelesaikan masalah. Karena memang air yang ada di atas larinya ke bawah. Problem lagi. Sehingga dua-duanya harus dikerjakan. Jakarta semuanya dinormalisasikan, sungai dan waduknya, tapi atasnya sudah dikerjakan. Tapi yang di atasnya bukan tanggung jawab saya. Ini kesulitannya oleh sebab itu pemerintah pusat dan memang harus ikut campur untuk melakukan itu. Dan tata ruang di Jakarta sudah berpuluh-puluh tahun tidak mengikuti masa plan pertama yang ada. Harusnya itu untuk resapan air jadi mall, harusnya itu untuk hijauan jadi apartemen. Apakah itu betul-betul itu mau dipotong? Tidak mungkin ya. Sehingga kita ini meredesain lagi, sehingga tata ruang bisa kembali atau paling tidak
Tidak 100%, tapi mendekati ya master plan yang ada. Di 28 hektar. Jadi ada stadionnya dan kanan kirinya ada botanical garden. Jadi ada hutannya. Gambarnya bagus sekali lah. Mungkin nanti akan jadi stadion yang terbaik. Di mana ya? Nggak tahu di Asia atau di dunia. Tahun 85, berarti sudah berapa tahun yang lalu? 25 ya. 28 tahun yang lalu. Saya waktu di Jakarta sampai 3 tahun naik Kopaja. Saya cek dulu, saya naik dari Klender menuju ke Kuningan. Saya cek Kopajanya yang saya naiki dulu sama yang sekarang itu masih sama Kopajanya itu. Iya. Sama betul, Kopaja yang kita punya itu sudah 30 tahunan. Nggak diganti, sehingga waktu saya cek di terminal Kampung Melayu, kemudian di Kampung Rambutan, saya cek itu nggak ada itu Kopaja Metro Mini yang ada speedometernya, nggak ada, ulang semua mobil apa gerobak. Kenapa mereka tidak terawat, kemudian tidak bisa berganti dengan mobil-mobil Kopaja yang baru? Karena itu milik pribadi. Itu milik pribadi. Jadi manajemennya tidak tertangani dengan baik. Sehingga tahun ini kita akan buat manajemen baru khusus untuk Kopaja Metro Mini dengan mengambil alih manajemen bus PPD milik pemerintah pusat. Tapi belum selesai, masih di Kementerian Keuangan. Kalau itu selesai, Kopaja Metro Mini akan dinaungi oleh manajemen. Dan juga akhir tahun ini kita akan belikan kurang lebih 1.000 Kopaja Metro Mini baru, sehingga nanti tapi itu masih belum mencukupi karena dari total jumlah yang kita hitung ada 4.400 Kopaja yang harus diganti. Itu baru 1.000 nanti yang akan kita ganti. Kalau manajemennya ini ada, Kopaja Metro Mini ini ada manajemennya, setiap pagi dikontrol. Gaji sopirnya sudah bisa ditentukan, sudah tidak kejar-kejaran setoran. Yang kedua, remnya bisa dicek sebelum keluar dari pool, ya kan? Olinya ada atau tidak, sopirnya pakai seragam atau tidak, semuanya dicek. Kalau tidak usah nyet, kalau apa tidak usah nyetir, cek semuanya. Kemudian diajari bagaimana melayani nyetir yang baik, melayani penumpang. Harus kan semuanya, siapa yang cek? Pemiliknya ribuan bertebaran di mana-mana, nggak punya pool, nggak punya tempat parkir bis. Ya, kontrolnya sulit sekali, ngawasinya sulit sekali. Bisa dilakukan kalau ada manajemennya. Ini problemnya. Supaya kita semua tahu kenapa Metro Mini dan Kopaja kita itu sampai sekarang seperti itu ya, karena problem itu. Waktu kita cek, saya cek aja di Kampung Melayu dulu, yang nyopir aja itu bukan sopir sebenarnya. Saya tanya, ada SIM? Ya Pak, saya hanya sopir apa namanya? Sopir tembak, sopir pengganti. Bahaya kan? Kalau sopir yang sebenarnya tidak nyetir, siapa yang tanggung jawab kalau ada masalah nabrak apa gitu? Ini masalah-masalah yang tadi saya sampaikan bertumpuk-tumpuk dan harus kita selesaikan. Sehingga kita juga nggak bisa memberikan insentif pada mereka, karena ini kalau manajemennya nggak dinaungi, diperbaiki, diberi insentif apapun juga akan menyelesaikan masalah. Masalahnya selesai kalau ada manajemen yang menaungi, sehingga bisa kita manage, kita kelola Kopaja dan Metro Mini yang ada. Ya nanti dilihat lah, nanti kalau sudah akhir tahun ini ada busway baru lagi kurang lebih 500 sampai 600-an, ada Kopaja baru, Kopaja Metro Mini baru sebanyak 1.000 bus. Ini nanti akan kelihatan sudah merubah angkutan kota yang ada di Jakarta, tapi akan kelihatan sekali lagi angkutan massal kita akan kelihatan kalau memang nanti monorail dan MRT-nya selesai. Baik. Baik, kita kesempatan khusus dari Bapak Direktur Presiden di tahun 2014.
menjadi negara yang maju daripada negara-negara lainnya. Bisa Bapak katakan atau ada sebuah program tentang pembinaan kewirausahaan bagi kaum muda. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengan program-program yang tadi disampaikan oleh Bapak Jokowi, mungkin masih tadi ya, kalau dulu kan karena ada masih. Yang pertama, ini Pak, mungkin sudah pada waktunya anggaran itu kalau secara desain mesti habis. Nah, kira-kira Bapak sebagai Gubernur DKI berani tidak memelopori bahwa setiap Desember kalau anggaran itu tunjuk jari. Saya beri hadiah sepeda gunung. Ayo tunjuk jari. Mana? Bentar. Ayo siapa yang lain? Mana? Ya udah, tiga dulu, udah, tiga dulu. Ini mumpung dekat saya di foto. Pak, iya nama. Dipo Krisna dari satu Broadcasting. Ya, saya mau tanya, ini kalau bisa jawab, Iya Pak. saya beri sepeda gunung, tapi saya nggak bawa sepedanya, nanti saya beri kartu nama. Nanti saya beri kartu nama, besok ngambil sepedanya di balai kota. Kalau bisa jawab pertanyaan saya. Kalau nggak bisa ya silakan duduk lagi. Sebutkan, udah nggak usah banyak-banyak lah. 3 makanan khas Betawi. Oh iya Pak. Ya. 1. Telur. 1. Kerak telur, betul. 2. Gado-gado. Gado-gado, boleh. Gado-gado Betawi, boleh. 2, 3. Satu lagi. Meloni Pak. Soto Betawi Pak. Soto Betawi. Boleh, soto Betawi. Betul, dapat sepeda. Yang mau ikut besok calling gue aja. Nih, saya tanda tangan ini, saya tulis sepeda. Besok ambil jam 12 siang di balai kota. Terima kasih Pak. Nah. Yang kedua, ini pertanyaan. Gampang tadi, hampir aja nggak bisa itu. Yang kedua, apa ya? Sebutkan tiga aja lah. 3 seni budaya Betawi. Ayo, 1. Ayo. Lenong, ondel-ondel. 1 lagi. Palang Pintung. Apa? 1 lagi. Palang Pintu Betawi. Palang Pintu Betawi. Apa? Palang pintu. Ondel-ondel sama lenong. Sepeda Pak. Betul.
Tiket Metallica aja Pak, tiket Metallica Pak. Ya, sama. Ayo. Udah. Oke. Terima kasih. Yang sudah kembali. Tinggal satu apa ya? Susah Pak, berat badan saya susah. Dan tadi juga ini kan gampang-gampang susah, kalau nggak bisa nggak bisa. Wayang, bisa nggak wayang? Loh, wayang Betawi itu ada loh. Udahlah gampang, sebutkan 3 sungai di Jakarta. Ayo, sungai Ciliwung 1, semua orang tahu. Yang lain apa? 2. Ayo. Kali Pesanggeran, betul. 1 lagi. Bukan, Pesanggeran. Terus, dulu. 1 lagi. Ayo. Mesin atau udah dulu, Pesanggeran. Agak denger gue. Kalimalang Bang, tapi emang Kalimalang Tuh. Udah dari sini Pak. Ya saya jawab pertanyaan tadi. Yang pertama mengenai pendekatan represif, udah langsung potong kerjain, potong tanpa diberi solusi. Tapi apakah itu budaya kita? Saya tidak tahu. Ya, itu kan sudah saya jawab berkali-kali di koran. Masa jawab? Jangan mau. Apalagi jawabannya gini loh, saya itu ya, sekarang ini baru konsentrasi menyelesaikan masalah-masalah Jakarta, ya kan? Jadi sampai detik ini saya sampaikan, kalau saya ditanya, yang muda-muda sudah banyak, yang bisik-bisikin sudah banyak, saya sampaikan aja apa adanya. Tapi sampai detik ini saya sampaikan, saya tuh masih mikir konsentrasi ke masalah-masalah Jakarta yang kayak gini. Tiap hari saya disodori, Pak, ini polanya tertinggi loh Pak. Pak, polanya mau apa gitu. Pak, surveinya ini tertinggi loh Pak. Survei tertinggi tidak mau apa gitu. Konsentrasi kerjanya, badan saya sudah turun lagi setengah kilo. Mikir-mikir ya. Enggak. Pengen sepeda lagi. Ikut dari awal, Hujan ikut dari awal nggak? Ikut dari awal nggak? Sudah maju. Kira nih, ikut dari awal. Kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Belakang ya, ke belakang ya. Jagain Bapak. Seragam lo enak soalnya. Bapak. Aduh, Bapak nggak kelihatan, Pak. Awas.